Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, dalam rangka merayakan keindahan tari tango dan mempertemukan dua budaya yang memesona, Tango in Bali 2024 yang digelar pada Bali 13-17 Juni 2024. Acara ini menggabungkan dua agenda besar, 3rd Indonesian Championship Preliminaries dan 11th Tango in Paradise, bertempat di Padma Resort Legian dan Hotel Kumala Panta, Kabupaten Badung, Bali. Acara ini menyajikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pecinta tango dari seluruh dunia. Seperti yang dijelaskan Ratiso Kosasi yang berpartner dengan Tiara Josodirjo sebagai motor penggerak event bergengsi ini. Seperti tahun kemarin, ini serangkaian kejuaraan dunia, Tango Dunia di Buenos Aires nanti bulan Agustus September. Kita mengadakan lagi untuk ketiga kalinya preliminaries, yang mana kali ini akan ada tambahan kategori. Kalau tahun kemarin ada seperti biasa official dan unofficial. Official itu adalah juaranya kita akan kirim ke Buenos Aires untuk kejuaraan dunia, stage dan pista atau social tango. Sementara unofficial itu akan ada senior waltz, senior milonga, senior pista, open waltz, open milonga, dan Jack and Jill. Jack and Jill itu dinilai secara sendiri-sendiri, tidak couples. Ya. Keistimewaannya juga, thanks God, alhamdulillah tahun ini partisipansnya atau kompetitorsnya naik, walaupun tidak langsung signifikan drastis naiknya, tapi cukup menggembirakan sehingga kami bisa pas untuk batasnya, kuota bahwa kita bisa dikategorikan official. Karena ada beberapa negara tetangga, negara yang sudah di Asia yang menyelenggarakan preliminaries itu tidak bisa dikategorikan official karena kurang memenuhi kuota. Jadi sampai sekarang kita udah aman untuk menjadi official. Kita ICP diberi untuk cover 16 negara. South Asia, Asia, Australia, India, dan sekitarnya. Jadi kalau Turki, seperti beberapa kali kompetitors dari Turki itu minta atau cari informasi ke kita apakah kita bisa ikut dalam Indonesia Championship Preliminaries itu, dengan berat hati kita tidak bisa karena memang itu bukan kuasa kita, bukan jurisdiksi kita. Well, this year, Tango in Paradise opens for a multicultural show that presents every year. Every year has to be different, and that is a challenge because as a director, creating new ideas, new ways to fusion my culture, our culture, Argentinian culture with Indonesian culture. Even that is in Bali, but we use dance art forms from all Indonesia. That is a challenge, to offer new ideas. Every year we discuss it with Ibu Rati Kosasi, we discuss the full idea, she approves it, she gives new ideas, and then I coordinate all the parties. We have wonderful lights designers, there is many stage staff working for the show. There's the Argentinians maestros that perform in the show, and they open the dance and the art, and they're very open to explore to these new concepts. And there is a Balinese and Indonesian artists. There's going to be a live gamelan this year who have agreed to play tango. Many people will think that people that knows tango will think, that's not possible.
because how will they play tango with the gamelan music? Well, to those people I answer, years ago when we started with this, nobody thought that it would be possible to mix Argentinian dance, tango, with Indonesian dances, and it was possible, so now it is possible also with music. You just wait and see for next week. Seperti dijelaskan tadi bahwa event tahunan 11 Tango in Paradise merupakan acara tango yang menyatukan budaya dan tradisi dari dua negara indah, Indonesia dan Argentina. Kolaborasi kedua budaya tersebut tercermin dari tari dan juga pakaian yang dikenakan para penari tango. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang selalu kita suguhkan untuk culture show-nya itu, kita selalu mengambil dari cerita-cerita atau legenda-legenda yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Kali ini kami tidak mengambil legenda atau cerita, tapi kita lebih prosesnya gini, bukan cerita yang kita ambil, tapi pemikiran dari hasil-hasil pemikiran. Seperti begini, seperti dari cerita Ibu Kartini. Dari Ibu Kartini apa sih spiritnya, energinya yang membuat kita menginspirasi kita ya, sebagai khususnya nih ya, wanita Indonesia atau wanita di seluruh dunia. Energi bahwa kesetaraan gender, bahwa perempuan itu sudah tidak bisa dikategorikan dia itu hanya sebagai seorang follower, tapi kita juga berhak bisa menentukan sebagai follower yang aktif, sebagai penentu kebijaksanaan atau pembuat keputusan. Nah, tadi yang Mas Wis tanya soal ceritanya itu, kali ini karena pemikiran yang kita ambil, jadi kita akan lebih mengelaborasi prosesnya seperti kita ambil sekarang gamelan. Jadi kita mau bahwa gamelan dengan segala keterbatasannya, dengan segala ini kita kita kasih PR bahwa dengan gamelan bisa membuat suatu komposisi musik, dalam hal ini tango musik, di mana not-notnya itu mungkin kalau dari segi itu saya partiturnya itu tidak, gamelan nggak ada partitur, tapi di sini komplek ada itu dan semua. Itu adalah PR dari kami semua sebagai dancer. PR dari kita sebagai dancer, bagaimana kita berdansa tango dengan gamelan. Karena gamelan itu tidak hanya memainkan lagu tango, tapi dengan tango kita berdansa dengan gamelan itu. Itu sepertinya akan membuat kita exciting dan suatu PR yang sangat-sangat challenging. Selain itu kita akan juga ada bala Bali yang makanya saya ada satu nari yang saya bilang glowing in the dark. Walaupun di masa-masa kelam seperti pandemik dan segala macam, kita harus tetap glowing, kita harus tetap semangat dengan segala keterbatasan yang kita punya. Itu based on ceritanya. It is a challenge. It is a challenge, of course. But creativity is part of the artist, right? We have to create something out of nothing. And that's I don't believe in art that is not risky, that it doesn't take risks. And I take a risk as a director, as a coordinator. Artist performing takes risk. But most of all, Ibu Ratiko Sasi, Ibu Tiara, they take the bigger risk, which is believing that this is possible every year, trying to offer
this to the audience. Last year it was a huge success, so we hope the same for this year. Untuk penyelenggaraan tahun ini, pihak penyelenggara mengundang sejumlah master tango dunia dari beberapa negara, termasuk dari Argentina tentunya. Yang menarik sepanjang tahun ke-11 penyelenggaraannya, Tango in Paradise hanya sekali diselenggarakan di luar Bali, yaitu Jakarta. Untuk tahun ini, panitia penyelenggara kembali memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan 11 Tango in Paradise. And what, just last but not least, what Fernando said, it is true. The Argentinian board, which officialize the competitions, told us, to every one of us Argentinians, this is the best festival in the world. How is it organized? How the hospitality? How the transparency in during the championship. That's very important to generate trust. That's why so many Koreans, as Rati mentioned, many Koreans, many Japanese in this area, they come here, they choose Bali to compete because of this transparency. Harapan seperti tahun-tahun sebelumnya ya, semoga acara ini akan berjalan dengan aman, lancar, dan kalau misalkan pesertanya lebih banyak, pasti itu harapan semua pihak ya. Yang semoga saja dari preliminaries itu, wakil dari Indonesia preliminaries, siapapun dari manapun negara dia berasal, mudah-mudahan ya, sebagai organizer kami berharap untuk bisa mendapatkan tempat di kejuaraan dunia. Dan tentunya kalau dari Tango in Paradise ini, semoga dengan hal-hal Indonesian culture, dengan semuanya itu memberi inspirasi generasi muda atau generasi yang belum mengetahui tango atau mencintai tango atau menggeluti tango, akan bisa mulai start bahwa dengan kita belajar tango sebagai kultur dari luar, tapi tetap kita membawa kultur dari Indonesia. Jadi kita tidak melupakan tradisi atau culture kita sendiri. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.